Kalau ada orang berbuat amal soleh, dia karena Allah dan dia minta reward urusan ukhrawi, maka ini level selanjutnya ikhlasnya apa? Yaitu ikhlas khos, ikhlasnya orang-orang khusus. Wah, para asatid, para seorang khusus lah pokoknya. Nah, ini apa? Dia berbuat sesuatu karena Allah, dia minta feedback atau apa? Reward dari Allah Subhanahu wa taala urusan ukhrawi. Kenapa ini Mbak Admin, kamu kok sukanya, Mbak Mila ini kok sukanya sholat tahajud malam-malam, kok istiqomah luar biasa ini? Ya Pak, biar tidak masuk neraka. Ini kan luar biasa ini. Tapi ada ikhlas yang tertinggi, yaitu ikhlasul muqarrabin, ikhlasul khawasul alas. Ikhlasnya orang-orang khusus dari yang paling khusus. Bagaimana ikhlasnya ini? Dia berbuat karena Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mengharapkan sesuatu kecuali satu, yaitu ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau Allah ridho, aman semuanya. Kita nggak mikir apa-apa, itu aman, pokoknya aman, beres. Oleh karena itu, jangan sampai kita berbuat amal tidak selain Allah yang nanti dikategorikan kita memiliki sifat riya, yang mana riya ini Allah tidak menjadikan Allah akan menjadikan hati kita tidak layak untuk dinilai kepada oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu yang punya sifat riya nih cepat-cepat tobat nih. Nah, yang selanjutnya adalah yang ke-8, yaitu takabbur. Apa takabbur itu? Takabbur itu bahkan kata baginda Nabi Muhammad SAW dikatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Takabbur itu kibr. Takabbur itu kalau bahasa Indonesianya itu sombong. Sombong itu bahkan diancam oleh baginda Nabi, la yadkhulul jannata, enggak dibolehin oleh Allah orang ini masuk surga kalau di dalam hatinya ada miskol. Miskol itu sesuatu yang kecil, saking kecilnya nggak bisa itu kita pegang. Ini digambarkan kalau ulama-ulama kuno dulu bilang kalau ada pintu kita buka, ada cahaya masuk, di situ ada debu, debunya kelihatan tapi kecil banget, nggak bisa kita pegang. Mungkin kalau kita sekarang ada atom gitu yang paling kecil, bahkan yang paling kecil lagi namanya nano atom, sesuatu yang kecil sekali nggak bisa. Itu ada pada diri kita, maka kita nggak bisa masuk surga, nggak diizinin oleh Allah. Jangankan masuk surga, baunya surga aja nggak boleh itu. Apa? Kalau ada sifat kiber, yaitu ada sifat sombong, maka kita nggak boleh masuk surga. Kiber itu apa sih? Sombong itu apa sih? Yaitu kata ulama batorul haq wa ghamtun nas. Tidak suka atau nggak suka menerima kebaikan wa ghamtun nas, dan senantiasa merendahkan orang lain. Ini orang kalau sudah diskusi sama kita, senantiasa kita direndahkan. Wah, kalau ada orang lain direndahkan, seolah-olah kita aja yang paling benar. Dan kalau ada orang ngomong kebaikan, enggak lah, itu bukan guruku aja yang paling betul. Enggak. Siapa dia? Anak bau kencur aja sudah nasihatin. Enggak. Makanya kata pepatah Arab, undur ma qala wala tandur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, bukan siapa yang berkata. Anak kecil ngomong sesuatu yang hak, terima dong. Kiai ngomong salah, jangan diterima. Oleh karena itu, maka jangan sampai ada di tubuh kita itu sifat yang sombong. Kalau sombong, diancam oleh baginda Nabi, nggak mungkin kita akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan, apa sih penyakit hati yang kesembilan? Yaitu ujub. Ujub itu bangga atas diri kita. Bangga itu begini, jangan sampai tertimpa kepada kita. Nih, keluarga ini kalau bukan gue nih yang kerja, pada nggak makan deh semuanya. Ini ujub, ini nggak boleh. Kita mengatakan kita itu apa? Banggain atas diri kita. Ini rumah ini pencapaian saya ini. Enggak ada itu saudara-saudara itu. Ya, seharusnya kan dia bilang alhamdulillah atas nikmat Allah, berkat doa-doa antum semua, saya dikasih oleh Allah rumah. Seharusnya begitu. Ujub ini mah. Ujub itu banggain diri kita, jangan. Jadi apa? Jangan sampai bangga atas pencapaian kita, jangan. Nanti itu kadang-kadang ujub. Kalau udah ujub itu salah satu penyakit yang menjadikan Allah nggak ridho sama kita. Jangan sampai ya, kita jangan sampai ujub, bangga. Wah, satu kampung ini yang sudah LC saya aja, jangan. Satu kampung ini yang istrinya 2 saya aja nih, jangan. Ini bukan hanya ujub, ini sombong juga ini model begini mah. Jangan model begitu ya. Nah, yang terakhir adalah tomak.
Sungguhnya banyak sekali, tetapi kita akan membahas 10 sini. Kita bahasnya cukup 10 ini aja. Toma itu bagaimana? Senantiasa mengatakan nikmat oleh Allah yang diberikan kepada kita itu kurang dan kurang. Dikasih rumah udah bagus, kurang. Dikasih rumah yang sudah pakai granit, kurang, merasa kurang bagus. Dikasih mobil yang mereknya sudah bagus, keren, merasa kurang. Kita itu nggak ada syukur-syukurnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan, wa idza ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Hei kalian, kalau kalian dikasih nikmat oleh Allah, kalian bersyukur, dikasih tambah kenikmatan oleh Allah. Kalian kalau kufur nikmat itu kalau kalian nggak bersyukur, ingat, bukan diambil, bukan dikurangi oleh Allah. Kata Allah, inna adzabi lasyadid. Sungguhnya adab Allah pedih. Makanya jangan sampai kita melewati melewati satu hari pun tanpa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus bersyukur dan senantiasa bersyukur, sifat toma itu akan hilang lenyap dengan sendirinya. Oleh karena itu jangan sampai kita toma. Kalau kita punya sesuatu, kita syukuri saja. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, seandainya seluruh pepohonan di dunia ini kalau kita jadikan pena, dan seluruh air di dunia ini baik di daratan maupun di lautan kita jadikan tinta, maka kalau kita gunakan untuk menulis nikmat Allah yang diberikan kepada kita saja, la tuhsuha, nggak mungkin mampu. Maknanya apa? Saking banyaknya. Ya sudah, kita syukuri. Jangan tomak-tomak, betul lah. Kita punya motor, melihatnya, wih, tetangga aku punya Harley. Ya nggak syukur. Sudah punya Harley, tetangga saya punya mobil Ferrari. Nggak syukur. Punya Ferrari, wah, tetangga saya punya private jet. Nggak ada syukur-syukurnya. Apa yang kita miliki, kalau kenikmatan Allah, jangan mengukur yang lebih tinggi daripada kita. Nggak ada syukurnya. Kalau kita, Masya Allah, punya mobil, tengok tetangga kita, Alhamdulillah, tetanggaku masih punya motor. Yang punya motor, Alhamdulillah, tetangga saya masih pakainya banyak sepeda kayu, begitu ya. Kalau punya sepeda kayu, Alhamdulillah, tetangga saya cuma jalan kaki doang. Yang jalan kaki juga bersyukur, Alhamdulillah, tetangga saya nggak pakai kursi roda, nggak kuat apa-apa, nggak bisa jalan. Yang punya kursi roda juga bersyukur, ini tetangga saya udah nggak bisa ngapa-ngapain, nggak punya kursi roda. Tetangga yang lain, apalagi saya nggak bisa jalan, nggak punya kursi roda, tapi nggak tidur di amben. Ini teman saya, saudara saya malah dia hanya tidur. Harus bersyukur juga yang sakit itu juga. Ini tetangga saya udah lewat nih, udah dipanggil oleh Allah. Makanya semua kita bersyukur dan bersyukur. Kalau kita sudah bersyukur, maka insya Allah kita akan terhindar dari sifat tamak tersebut. Maka teman-teman, kalau di antara kita pengen hati kita bersih, kita harus terhindar dari 10 penyakit hati tersebut. Maka jangan sampai kita terbiasa melakukan salah satu amalan yang menjadikan penyakit itu ada pada diri kita. Sebab apa? Kalau kita pertama melakukan kita tidak nyaman, kedua kalinya kita agak nyaman, nanti kalau sudah ke-10 kali kita nyaman betul, bahkan kalau kita nggak melakukan kita akan ketagihan. Maka jangan sampai kita melakukan sesuatu yang menjadikan penyakit itu ada pada diri kita sehingga kita tereliminasi. Allah nggak senang, kita nggak layak untuk menjadi apa? Menjadi menjadi salah satu orang yang layak untuk dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dong? Saya ini sudah ada sifat ujub. Bagaimana saya sini sudah sifat tamak, sudah punya sifat iri, ghibah, sudah kita lakukan. Ini bagaimana cara mengobatinya? Kata ulama, ada beberapa hal cara obat hati. Obat hati itu yang pertama adalah apa? Tilawatul Quran. Sebab orang itu kalau sudah membaca Al-Quran, luar biasa. Ini ada teman saya dulu dari Lumajang. Pernah ketemu saya pada saat itu keluar bareng. Santai begitu, keluar bareng. Tapi apa yang terjadi? Beliau itu setiap kali ada waktu kosong, tilawatul Quran. Saya lihat, dia duduk di sana tilawatul. Enggak ingin menunjukkan bahwasanya dia tilawah, tapi tetap tilawah. Luar biasa, subhanallah. Tilawatul Quran. Maka pada saat itu saya tanya, pas beliau lagi santai, saya manggilnya Syekh begitu ya. Syekh, karena beliau pemilik pondok gitu. Saya bertanya, Syekh, ini kenapa ente kok
luar biasa ini. Itu kok sukanya tilawatul Quran begitu. Apa jawab beliau? Iya, saya ini orangnya temperamen, saya orangnya suka emosi, tapi Masya Allah dengan barokahnya saya tilawatul Quran, maka sifat ammarah saya ini hilang, kata dia. Ini istri saya salah-salah dikit saya marahin, tapi dengan saya tilawatul Quran, alhamdulillah nggak ada. Maka oleh karena itu kita ayo senantiasa tilawatul Quran, maka sifat-sifat ammarah ini akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama itu kita harus tilawatul Quran. Berat tilawatul Quran itu. Tapi santai saja, orang itu dalam beramal ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah terpaksa atau dipaksa. Terpaksa deh, saya disuruh nih sama Gus Faiz, terpaksa ini, nggak apa-apa. Jangan ngomong ikhlas, nggak usah, nggak ikhlas, nggak apa-apa deh. Yang pertama terpaksa, dipaksa nggak apa-apa. Nanti kalau sudah 40 hari, ada level namanya terbiasa. Ini kalau orang sudah melakukan ini sebelum 40 hari sudah terbiasa, hebat nih, bener nih. Kalau udah terbiasa, santai saja. Dia melakukan ini nggak berat. Dulu kalau saya jogging pagi, berat sekali. Baru jangankan 1 kilo, 500 setengah kilo, kita udah berat itu ngos-ngosan pulang itu. Tapi sekarang saya berusaha sama istri saya jogging seharinya 3 kilo, enteng saja. Saya pernah diajak jalan kaki sampai 6 kilo, ya biasa saja. Oleh karena itu apa? Orang itu yang pertama itu paksa diri. Orang yang habis subuh tidur paksa untuk bangun. Orang yang nggak bisa ngaji, paksa dirinya untuk ngaji, paksa. Maka nanti ada level derajatnya, yaitu apa? Terbiasa. Kalau terbiasa mah enak. Terbiasa tilawah, terbiasa jogging, terbiasa dengan sesuatu yang. Maka kalau sudah levelnya tertinggi, apa? Yaitu ladzatul iman. Orang levelnya ladzatul iman. Apa sih ladzatul iman itu? Maka dia itu kalau orang sudah terbiasa melakukan ada sesuatu yang kurang, tapi kalau ladzatul iman, kita tidak melakukan kebaikan, kayak saya ini dosa. Hari ini ya Allah, saya nggak tilawatul Quran, nggak tilawah nggak apa-apa. Tapi kayak dosa begitu. Saya nggak qobliyah nggak apa-apa, tapi kayak berdosa begitu. Maka kalau orang sudah memiliki derajat yang ketiga ini, maka ladzatul iman luar biasa. Oleh karena itu pastikan diri kita paksa diri kita agar supaya tilawatul Quran nggak ada penyakit yang menghinggap di hati kita.